Oke, thank you so much buat, Lab Scholarship udah undang aku untuk, sharing materi terkait Erasmus Mundus Joint Master. Disclaimer di sini, saya tidak apa ya, tidak menggurui, jadi ini hanya sekedar, sharing journey aku ketika mendaftar Erasmus Mundus dan juga riset-riset gitu ya, beberapa, program Erasmus Mundus. Oke, selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan teman-teman, namaku Azrina Farania, teman-teman bisa panggil aku Azrina. Saya, lulusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas 11 Maret, yang kemudian saat ini sedang menempuh master melalui program Erasmus, nama masternya adalah Geoinformation Science and Earth Observations for Environmental Modeling and Management. Nah, di sini teman-teman ada yang jurusannya sama nggak? PWK ataupun geografi gitu. Jadi kita nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi gitu ya, karena ini sangat relate, untuk aku. Nah, di, master JEM ini gitu ya, karena Erasmus ini unik ya, ada singkatan-singkatannya, saya masuk di master JEM ini tahun pertama di University of Tartu, Estonia. Yang tahu Estonia juga angkat tangan karena banyak yang nggak tahu gitu ya, karena se-underrated itu untuk, apa namanya, negaranya. Dan tahun kedua sekarang di UZ Leuven, Belgium. Nah, kesibukan saya sendiri gitu ya, saya sekarang masih sebagai PNS di pemerintah Kota Tegal dan juga, sebagai JAS Assistant di lab, Geoinformatics di University of Tartu dan juga sebagai kreator atau, mentor dan tutor beasiswa Erasmus. Nah, selanjutnya ya, ini untuk, melihatkan teman-teman gitu ya bahwa perjuangan saya itu bukan sekali aja gitu ya, saya sudah menempuh beberapa pendaftaran, beasiswa yang lain gitu ya, salah satunya yaitu Chevening, SISGP, LPDP, Erasmus 2 kali, kemudian Finland Government, dan bahkan Manaki gitu. Nah, aku mau menekankan bahwa ini possible banget untuk teman-teman lakukan gitu ya, bukan hanya mendaftar satu beasiswa, tapi beberapa beasiswa sekaligus dengan mengatur timeline-nya sedemikian rupa gitu ya. Jadi, nggak ada yang overlapping atau kita mengerjakan dalam satu waktu gitu. Ini semua bisa di-manage kok. Dan lanjut ke agendanya gitu ya, yang mau kita bahas di sesi kali ini. Di sesi yang pertama, ini kita akan eee, men membahas terkait Erasmus Mundus secara umum, terkait skemanya, benefitnya, dan juga karakternya. Kemudian kita bahas lagi gimana caranya kita memprofiling diri kita, sehingga kita bisa match dengan apa yang diminta oleh Erasmus Mundus, gitu ya. Ini termasuk menentukan program yang paling sesuai, gitu ya. Terus kita cari riset, program Erasmus Mundus, dan juga realitanya gitu ya, kuliah di Eropa seperti apa, strategi mobilitas studi seperti apa, karena kan kita akan berpindah-pindah negara ya kalau Erasmus ini, dan juga peluang karir di Eropa gitu ya. Untuk peluang karir di Eropa ini khusus untuk, Estonia ataupun Belgia sesuai pengalaman aku gitu. Oke, nah sebelum kita mulai sesi materi gitu ya, aku pengen tahu nih teman-teman sejauh apa pemahaman teman-teman dari awal mendaftar, dari Lab Scholarship ini gitu ya, mau join webinar terkait Erasmus Mundus, apa yang teman-teman ketahui? Boleh dong di-share di, Slido-nya. Jadi kita bisa tahu gitu ya, apakah teman-teman di sini sudah aware semua ataukah masih awam nih, Kak, gitu ya, atau bahkan ada yang sudah pernah apply dan juga ini sekarang mau mau cari tahu lagi gitu ya lebih dalam terkait Erasmus Mundus. Boleh teman-teman, silakan. Oh, oke. Belum tahu sama sekali linknya ya? Wait, aku harus ini. Atau, karena aku belum prepare ya terkait linknya, mungkin bisa tulis di kolom komen aja ya. Wait.
Oke, beasiswa yang bisa kuliah di beberapa kampus. Yes, betul kalau yang ini. Ada yang belum tahu sama sekali, nggak apa-apa, Kak, nanti kita jelaskan ya. Saya akan sharing insight saya gitu ya terkait Erasmus Mundus. Ada lagi yang udah tahu atau, apa nih kata kuncinya gitu ya terkait Erasmus Mundus? Oke, nanti mungkin sambil, kita ini lagi ya, kita bahas lagi ya, mungkin, banyak teman-teman yang belum tahu juga terkait Erasmus Mundus. Jadi next aku akan bahas. Nah, secara sekilas nih teman-teman, program Erasmus Mundus Join Master itu ya, dari segi namanya aja gitu ya, join itu, berarti gabungan dari beberapa universitas gitu. Nah, ini adalah program yang emang dirancang dan diselenggarakan bersama gitu ya, secara kolektif, eee, oleh sekelompok institusi pendidikan tinggi atau universitas-universitas di Eropa. Nah, beasiswanya ini diberikan oleh siapa, Kak? Diberikan oleh European Education and Culture Executive Agency gitu ya. Ini bagian dari European Union. Nah, tujuan utamanya apa gitu ya? Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas dan daya tarik universitas-universitas di Eropa gitu ya, dengan cara menggabungkan gitu. Nah, mungkin gitu ya teman-teman, emang universitas di Eropa itu banyak sekali yang, masih underrated gitu ya, dan itu digabungkan dengan universitas yang udah terkenal atau mempunyai ranking tinggi untuk bisa menarik mahasiswa internasional gitu ya. Dan ini juga termasuk, sinergi, termasuk, menanggapi kebutuhan masyarakat gitu ya terkait tenaga kerjanya gitu dan lain sebagainya. Intinya untuk, meningkatkan kualitas pendidikan di Eropa. Nah, skema program IMJM gitu ya, ini singkatannya. IMJM ini apa aja gitu, Kak. Nah, dari tipe gelarnya sendiri ada 2 jenis gitu ya untuk programnya. Yang pertama Joint Degree dan yang kedua adalah Multiple Degree. Joint Degree ini adalah satu ijazah tunggal yang diterbitkan atas nama minimal 2 perguruan tinggi gitu. Dan, bedanya apa? Bedanya misalnya, di satu program itu kan pasti ada koordinator universitasnya, dan itu dia yang menerbitkan, ijazahnya. Nah, untuk universitas-universitas selanjutnya nih ya, universitas kedua sampai keempat itu kita dianggap sebagai mahasiswa exchange, sehingga nanti kreditnya atau SKS-nya nanti ditarik di universitas yang pertama, gitu. Nah, skema yang kedua adalah multiple degrees gitu. Nah, multiple degrees ini contohnya adalah dual degree atau triple degree gitu. Ini, yang ada di program aku seperti ini, aku sendiri dual degree, jadi double degree, jadi nanti aku akan dapat 2 ijazah dari Tartu ataupun dari, UC Lufang. Nah, untuk lama studinya ini pun nggak mesti teman-teman. Jadi ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun, tergantung programnya. Untuk tujuan negara gitu ya, ini ini juga untuk membedakan gitu ya antara, eee, EU member states dan juga negara luar gitu ya, ataupun, partner countries. Kayak kalau EU member state, itu tuh ada negara ketiga juga yang menjadi associate di programnya ini, itu namanya program countries. Sedangkan kita gitu ya, Indonesia ataupun yang lainnya di luar EU member states itu namanya, partner countries. Nah ini untuk apa? Mereka membedakan dari nationalities-nya, karena mereka punya, namanya skema geographical balance gitu. Jadi enaknya ini teman-teman ya, eee, kita juga di-treat equal dengan, apa namanya, peserta lain gitu ya, dari negara lain gitu. Meskipun, apa namanya, standar kualitas pendidikan S1-nya juga kan macam-macam ya. Dan ini, maksimum hanya adalah, 10% dari total scholarship itu untuk same nationalities gitu. Jadi nggak ada negara yang mendominasi untuk, dapat Erasmus ini. Karena seperti, teman-teman tahu gitu ya, bahwa semua negara tanpa terkecuali bisa mendaftar program Erasmus Mundus. Nah, ini contoh aja gitu ya, misalnya satu periode grants itu satu program gitu ya, program yang diusulkan, dia didanai, 6 tahun selama 6 tahun oleh European Union itu, gitu ya. Misalnya target
scholarship-nya dia dapat 120 students, maka ya 10%-nya ya hanya 12 orang bisa dari Indonesia gitu. Dan itu bisa dibagi per tahun atau per periode. Next, keunggulannya apa? Seperti yang tadi Kak Asmi bilang bahwa beasiswa ini fully funded gitu ya, semua dibiayain. Kemudian yang kedua, dapat berkuliah di beberapa universitas dan minimal 2 ya, teman-teman kayak aku sendiri gitu ya, 2 itu juga bisa, tapi banyak juga yang per semester pindah sampai 4 itu bisa gitu. Terus yang aku rasain sendiri gitu ya, aku banyak dapat kuliah tamu dari beberapa universitas, terus enaknya kita itu daftar kuliah sekaligus daftar beasiswanya gitu. Jadi nggak perlu daftar 2 kali gitu. Terus banyak acara menarik karena pembiayaan dari Erasmus, European Union sendiri itu tuh nggak cuman biayain kuliahnya doang gitu ya. Mereka juga ngasih program-program gratis gitu ya, kayak sekolah musim dingin, winter school, summer school, hackathon gitu ya, itu banyak. Dan juga, yang paling kerasa adalah peluang koneksinya gitu ya, karena kita kan, kuliah di beberapa universitas, sehingga universitas A, B, ataupun C gitu ya, yang punya partner industri, di luar gitu ya, di companies-nya itu tuh 4 4 universitas itu gitu. Jadi peluang koneksinya akan lebih banyak gitu. Nah, untuk cakupan beasiswanya apa aja nih? Cakupan beasiswanya ini, memuat gitu ya, yang pasti tuition fee, biaya kuliah itu 100% mereka biayai, terus ada asuransi kesehatan atau health assurance, dan yang ketiga adalah uang bulanan gitu ya. Kalau di Erasmus sendiri kita tidak dibedain, untuk akomodasi sendiri, transportasi sendiri, enggak gitu ya, untuk skema baru ini hanya satu bulan per lama studi ini. Itu 1.400 euro per bulan kali lama studi. Misal 2 tahun ya dikalikan 24 bulan gitu. Nah, mekanisme lama seperti apa, saya sendiri gitu masih mekanisme lama, dulu dibedakan uang relokasi, uang tunjangan transportasi gitu ya, tapi sekarang udah 1.400 euro. Nah, ini, penurunan dong, Kak, gitu? Enggak gitu ya, malah 1.400 euro ini, peningkatan gitu ya, kalau di total teman-teman total itu tuh lebih lebih besar daripada mekanisme lama. Sehingga gitu ya, karena mekanisme, beasiswa Erasmus ini gitu ya, misalnya ya health assurance-nya di-provide dulu, flight ticket juga bisa dibelikan gitu ya, ataupun nanti dikurangi atau teman-teman bisa beli sendiri. Kemudian, teman-teman bisa menyetorkan rekening rekening ini gitu ya, rekening Eropa gitu ya, misalnya mau, pakai Revolut atau Wise gitu ya, karena ini lebih fleksibel gitu, jadi nggak perlu tutup bank gitu ya. Itu teman-teman bisa nanti, langsung dapat, stipend bulanannya setelah nanti registrasi dari kampus. Nah, kelemahannya ya memang kita harus persiapan finansial dulu sebelum berangkat, terutama untuk visa ya, karena, mostly kita apply visa sendiri gitu ya, dan biaya transportasi juga saat mengajukan visa. Nah, selama ini gitu ya, kalau teman-teman tanya testimoninya gitu ya, sama sekali tidak ada kendala gitu ya, bahkan kadang tuh lebih cepat gitu, terutama pas, sebelum liburan gitu ya. Mungkin, konsorsiumnya aware kalau butuh dana untuk liburan gitu ya atau gimana, itu, menurut aku semuanya lancar gitu ya. Dan karena aku menyetorkan rekening Eropa sebelum keberangkatan, jadi aku dapat, stipendnya juga lebih cepat dari teman-teman lainnya yang membuka bank di, negara pertama gitu. Nah, untuk persyaratannya apa aja? Yang pertama adalah pasti memiliki gelar sarjana gitu ya, S1 atau berada di tahun terakhir sarjana gitu ya, dan lulus sebelum program magister dimulai. Jadi syaratnya ini adalah, teman-teman bisa mengupload surat tanda kelulusannya, meskipun belum dapat ijazah gitu ya, yang sudah translate ya, terutama ya. Dan kemudian saat, teman-teman keterima dan mulai mendaftar, itu, harus dipastikan kalau teman-teman udah dapat ijazahnya, gitu. Nah, beasiswa ini boleh untuk teman-teman yang udah S2, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, asalkan sebelumnya tidak dibiayai oleh beasiswa Erasmus Mundus gitu. Itu untuk persyaratannya dan,
untuk komitmennya dengan Erasmus Mundus sendiri, kita tidak ada komitmen. Teman-teman bisa balik ke negara asal, itu pun tidak masalah. Gitu ya, nggak seperti beasiswa negara lainnya. Nah, persyaratan dokumennya apa aja? Jujur ini hanya secara umum ya teman-teman, karena masing-masing program punya keunikan persyaratan dokumen masing-masing. Ini yang perlu aku tekankan, karena uh, program program sorry, karena seleksi itu tuh bukan dari European Union, tapi dari kampus yang sudah tergabung di program Erasmus Mundus gitu, yang sudah kerjasama. Secara umum, mereka meminta CV, dan CV-nya ini adalah format Europass. Nanti kita akan bahas ya di sesi yang kedua gitu ya, terkait teknis teknis pengisiannya. Kemudian sertifikat bahasa Inggris ya, bisa IELTS, TOEFL, IBT, bahkan ada yang Duolingo gitu ya. Ini bisa dicek masing-masing dan punyai syarat minimal yang berbeda-beda gitu. Ada bahkan yang 6 pun masih ada gitu kalau di Erasmus. Of course, ijazah S1, transkrip nilai yang sudah di-translate gitu ya, dan perlu digarisbawahi di sini bahwa mereka menyarankan ICTS sejumlah 180 ICTS gitu ya, atau kalau di-convert di Indonesia itu sekitar 120 SKS. Ini juga termasuk rendah ya, karena kita kan rata-rata 4 tahun studi, kalau di Eropa ini S1 itu 3 tahun studi gitu. Jadi kita sendiri overall menurut aku udah masuk sih 144 SKS gitu ya, kalau di-convert sekitar 200-an. Kemudian motivation letter, ada yang motivation video karena mereka berpikir zaman sekarang gitu ya, mereka lebih prefer motivation video. Ada juga yang research topic, ini waktu itu GEM program aku juga menyarankan ini, recommendation letter, ada yang nggak menyarankan juga ada, proof of residence, ini untuk mengetahui kalian tinggal di negara mana, untuk mengkategorisasikan partner countries atau program countries, dan juga ada yang meminta juga job certification. Nah, ini macam-macam teman-teman, kita akan explore ya. Nah, karakteristik program IMJM sendiri gitu ya. Yang pertama tadi periode grants atau pendanaan sekitar 6 tahun dan bisa diperbarui. Nanti aku akan contohkan gimana cara tahunya. Karena apa? Karena nggak semua program di Erasmus yang terlist di Erasmus katalog itu bisa teman-teman daftar gitu ya. Ada beberapa yang sudah selesai program grants-nya dan tidak dilanjutkan gitu, itu juga ada gitu. Nah, selama masih terlihat di sini misalnya, nah kalau patokannya sendiri gitu ya, aku biasanya kurangi 3 tahun dari end date-nya. Karena apa? 3 tahun ini 1 tahun untuk pendaftaran gitu ya, mereka membuka, dan 2 tahunnya adalah membiayai kalian gitu ya, program program masternya 2 tahun gitu. Nah, misalnya 2031 ini ya, kita kurangi 3, berarti kan 2028. Nah, berarti kan masih bisa ya, gitu. Sekarang kan 2026. Nah, program-programnya ini sangat niche dan unik gitu. Ini yang aku lihat semua programnya itu bahkan nggak ada yang umum gitu. Contoh gitu ya, human response, ini singkatannya. Coordinated Humanitarian Response and Health and Displacement gitu ya. Ini kalau irisannya bidang ya itu bisa dari sosial, bisa dari environment, bisa dari government, bisa dari psikologi gitu ya. Banyak yang bisa daftar gitu. Nah, ada lagi adalah scholarship dan juga self-funded gitu. Jadi nggak semua yang sudah mendaftar di program itu bisa keterima scholarship, teman-teman. Bisa juga kalian keterima self-funded gitu. Dan mereka juga pasti publish sih untuk tuition fee-nya berapa gitu ya, estimated living allowance-nya berapa. Dan yang paling unik lagi adalah track atau spesialisasi. Ini sangat terikat banget dengan mobility-nya gitu ya. Mobility itu apa? Mobility itu kita pindah-pindah negaranya gitu. Nah, contoh di program aku ada track 1, ada track 2, ada track 3 sampai 4 kalau nggak salah, dan ini beda-beda gitu ya. Misalnya ya track 1 itu ke Estonia dan juga Netherlands, track 2 track aku gitu ya ke Estonia dan juga Belgium. Nah, ini sangat beda-beda teman-teman. Jadi ada program yang kita bisa milih dari awal untuk track-nya, ada juga yang milih di tengah-tengah, itu juga bisa. Case aku milih dari awal track atau spesialisasinya dan tidak bisa ganti gitu. Karena ini menentukan ya, mereka kan juga harus prepare ya terkait
apa namanya, perpindahan kredit gitu ya, daftar ke universitas yang kedua gitu. Jadi, eee, program aku sendiri tidak menyarankan untuk bahkan melarang untuk pindah. Nah, teman-teman yang udah tahu terkait Erasmus Mundus, ada nggak program inceran, di Erasmus Mundus gitu? Boleh, apa namanya, komen komen di chat aja gitu ya, untuk program incerannya, nanti kita akan cek ya, apakah program inceran kamu ada di Erasmus Katalog ataupun masih ada periode grants-nya ya. Oke. Nah, oh wow, ada MSIS, SDSI, Service Design and Innovation ya, apalagi nih Global, Responsible Future gitu, banyak sekali ya. Nah, sepertinya sebelum memulai ke sini aku akan, eee, kasih tahu gitu ya, apa sih Erasmus Katalog ini gitu ya. Nah, untuk, kita tahu program mana aja nih, yang terdaftar di Erasmus Mundus, teman-teman bisa cek di, apa namanya, platform utamanya gitu ya. Ini landing page-nya seperti ini, Erasmus Mundus Katalog namanya. Ini kalau, nanti dapat materinya bisa diklik di, link ini ya, di jurusan atau program. Nah, ini untuk landing page utama teman-teman mendaftar Erasmus Mundus gitu. Jadi kalau bisa teman-teman hanya mengklik link yang ada dari sini gitu, karena berbeda teman-teman untuk pendaftaran dari, universitasnya. Kita hanya bisa, mendaftar di sini untuk bisa nanti langsung, tergabung ke apa ya, ke pendaftar beasiswanya juga gitu. Kalau misalnya pendaftar di universitasnya, itu tuh, biasanya untuk mahasiswa reguler gitu ya, yang tanpa Erasmus Mundus. Nah, seperti, kalian tahu, oh ini udah update ya sekitar 210 program gitu. Ini, banyak sekali teman-teman kalau di-explore gitu ya. Biasanya di awal-awal ini adalah Erasmus yang masih baru gitu, yang pendanaannya baru baru tahun ini gitu. Contohnya ini KLIDE gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini, ada 2 link yang berbeda gitu ya. Ini bedanya apa? Kalau yang pertama ini adalah web untuk programnya gitu ya. Ini tempat kalian mendaftar, tempat kalian mendapatkan info, requirement-nya apa aja gitu. Ini ada di sini gitu, FAQ-nya, semuanya. Kalau bisa teman-teman kulitin semuanya, baca satu persatu gitu ya, untuk tahu intention-nya, apa namanya, universitas-universitas ini kolaborasi itu tuh untuk apa gitu ya, dan apa yang mereka minta dari si kandidatnya gitu. Ini adalah website-nya. Kemudian yang kedua adalah dari project information-nya. Nah, project overview-nya. Ini untuk tahu periode grant yang tadi aku bilang ya. Nih, contohnya ya, start date and end date gitu. Tuh. Ini untuk project, information-nya gitu ya. Ini landing page-nya dari European Union. Nah, ini pun bisa dicari ya teman-teman. Nih aku udah, cari banyak gitu ya, misalnya TISE, terus ini bisa dicek gitu ya, di-search ataupun Transition, Innovation, and Sustainable Environments, ini TISE, terus duration bisa difilter juga ya universitasnya apa aja gitu ya yang tergabung gitu, itu juga bisa. Oke, kita balik ke materi ya. Coba aku stop share screen dulu. Nah, untuk program unggulannya apa aja? Terus terang ini program unggulan ini aku klasifikasikan berdasarkan, mente-mente aku yang udah banyak banget daftar ini gitu ya, karena aku lihat juga statistik pendaftarnya banyak banget untuk, program-program ini. Contoh ya, contoh di bidang Economics, Finance, and Policy ini ada Greenfin, ini, program baru 2024, terus ada M3EP gitu ya, Environmental Economics and Policy, Business and Creative, ada Glokal, tadi ada juga yang mention ya mau, daftar Glokal, terus IT and Data Science gitu ya, ini terus terang, banyak sekali yang daftar karena aku juga punya mente dan statistiknya sekitar kayak 3.000 gitu ya, 4.000 yang daftar dan yang diambil sekitar 20 gitu. Jadi lumayan sangat ketat untuk, program IT ini. Ini ada MI gitu ya, Master in AI, DAI, terus, Cybersure,
Terus di bidang health and medicine ini ada Europub Health gitu ya, EPH Plus, Human Response, tadi ada yang Human Response ya, NOHA. NOHA ini Humanitarian Action, ini yang kolaborasi dengan UN dan lain-lain itu. Terus Education, Migration and Society, contohnya EDUMIC, Marihe ini juga terkenal. Terus SPOT ya, Psychology dan Globet gitu ya, Education Policies for Global Development. Nah, ini beberapa juga teman-teman aku list down program-program baru di tahun 2024 yang kemarin, yang teman-teman mungkin masih pengen apa ya, cari-cari program yang sekiranya masih sepi peminat gitu ya, ataupun peluangnya masih tinggi gitu. Ini boleh dicoba program-program baru, karena menurut aku sendiri gitu ya, program baru ini dia kan masih trial ya gitu ya, kurikulumnya juga nggak sebagus program yang sudah lama established gitu. Nah, ini bisa consider teman-teman untuk didaftar. Program baru 2025 ini lebih banyak lagi gitu. Ini contohnya. Cybersure atau DAAI itu juga program baru, terus banyak LIDE juga gitu ya. Ini nanti bisa diklik juga linknya gitu ya, ataupun explore sendiri di Erasmus Katalog karena banyak sekali gitu ya. Oke, tadi yang Erasmus Katalog udah aku jelasin ya, terus yang sekarang adalah waktu dan jadwal gitu ya. Karena ini rata-rata sudah lewat, tapi ada beberapa kok yang masih buka gitu ya. Kalau nggak salah KLIDE itu juga masih buka. Emang biasanya kapan Kak, apa namanya, periode pendaftarannya adalah Oktober sampai Januari gitu. Tapi ini pun tergantung ya, tergantung apa namanya, programnya gitu ya. Nggak serta-merta Oktober sampai Januari gitu. Cuman teman-teman harus aware aja gitu, kalau Oktober itu udah mulai banyak yang buka gitu. Dan pengumuman hasilnya sekitar April sampai Juni, dan program dimulai rata-rata gitu ya, Agustus sampai Oktober. Agustus atau Oktober gitu ya, Agustus, September, atau Oktober gitu. Ini nggak mesti, beda-beda negara gitu ya. Kalau dulu aku di Estonia sekitar Agustus, kalau di Belgia sekarang September untuk mulai kalender akademiknya. Nah, proses pendaftarannya gimana gitu ya. Ini ada 2 tipe teman-teman. Ada yang seleksi administratif saja gitu ya. Contohnya program aku juga hanya seleksi administratif, dan juga ada yang ada tesnya. Ini dulu Greenfin itu ada tesnya. Kayaknya sampai sekarang ada gitu ya, yang finance itu, Green Finance. Terus ada juga yang ada wawancara gitu ya. Jadi, ini beda-beda teman-teman. Tapi yang pasti gitu ya, yang sama pattern-nya adalah mereka akan pertama adalah menyatakan lulus admission programnya dulu gitu, sebelum menyatakan lulus sebagai penerima scholarship Erasmus Mundus gitu. Jadi, jangan keliru kalau teman-teman nanti udah dapat notif admission, saya lolos admission, itu kayak semacam LOA-nya gitu ya. Kita dapat letter of acceptance-nya dulu, baru dinyatakan lulus Erasmus Mundus. Nah, masuk ke materi yang kedua terkait profiling diri. Aku sendiri menyarankan teman-teman untuk meng-assess diri kalian gitu ya, menilai sendiri sebenarnya apa sih kekuatannya, kelemahannya, kemudian peluangnya yang ada di sekitar kalian, juga ancamannya seperti apa gitu. Itu kalian assess sendiri sehingga kalian tahu gitu ya, sebenarnya aku itu yang harus ditonjolkan tuh apanya gitu. Apa yang membuat kita passionate, apa yang membuat kita apa ya, bangun pagi tiap hari hanya untuk mengerjakan tugas kuliah gitu ya. Karena teman-teman S2 ini bukan untuk semua orang ya gitu ya. Aku yakin teman-teman juga aware bahwa nggak semua orang butuh S2, dan teman-teman yang udah kumpul di sini pasti udah tahu kalau teman-teman butuh S2 dan S2 bidang apa gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, aku menyarankan untuk membuat personal branding atau karakter atau passion-nya dan juga main activities-nya. Ini juga bisa berasal dari pengalaman, kegiatan volunteer gitu ya, kegiatan apa namanya, pekerjaan profesional gitu. Nah, contoh gitu ya, contoh aku mau menonjolkan terkait urban climate and sustainability. Nah, berarti kan aku bukan harus ya, aku lebih baik daftar di program yang seirisan dengan ini gitu ya, overlapan dengan ini. Nah, ini pentingnya untuk
membranding diri kita sehingga kita tahu apa yang mau kita tonjolkan gitu. Karena jangan sampai berkas teman-teman itu nanti masih umum gitu ya, harus sudah sangat spesifik dan ini juga harus align dengan, apa namanya, berkas-berkas yang kalian submit, dari mulai portofolio, publikasi riset gitu ya, organisasi atau company, workshop, certification, skill, semuanya gitu. Itu kemudian setelah profiling diri kita, baru menentukan program yang sesuai. Jadi yang pertama adalah cek apakah teman-teman eligible untuk daftar gitu. Contoh gitu ya, S1 Environmental Science atau S1 Ilmu Lingkungan, itu bisa daftar mana aja sih Kak gitu ya. List down semuanya gitu ya, karena nggak semuanya misalnya ya, Geoinformation Science gitu, ini programnya geografi nih, tapi S1 lingkungan juga bisa gitu. Jadi nggak mesti teman-teman. Dan, banyak sekali program-program yang di sini bisa didaftar environmental science, karena emang programnya ya, yang tadi aku bilang gitu, sangat niche ya, jadi beririsan dengan banyak field gitu, bukan hanya environment. And many more, karena banyak banget gitu ya, termasuk jurusan yang umum karena environmental science ini. Nah, yang kedua adalah berdasarkan keminatan dan juga pengalaman gitu. Ini aku contohkan gitu ya, contohnya gitu ya, saya S1 geografi nih, Kak. Terus, saya sekarang bekerja sebagai community development analyst di media gitu, media di Indonesia. Aku juga pernah punya, pengalaman exchange di, disaster management. Nah, apa yang bisa aku daftar gitu ya, ini nggak melulu harus align dengan jurusan geografinya. Geografinya contohnya tadi ya, GEM gitu ya, program aku Geoinformation Science, itu bisa aja gitu ya, relate dengan, apa yang sudah kalian lakukan gitu ya, sebagai community development analyst. Bisa juga daftar NOHA gitu ya, humanitarian action gitu ya, karena sangat related. Terus, yang tadi gitu ya, human response atau flood risk management gitu ya, karena pernah punya pengalaman disaster management. Ini sangat sangat possible gitu teman-teman, mereka tidak mengkotak-kotakkan, jurusan ini, harus daftar ini. Tapi balik lagi nanti dicek ya, karena ada beberapa, program yang menyaratkan sekian kredit gitu untuk ini. Contohnya yang tadi, teman-teman ada yang tahu Glokal gitu ya. Glokal sendiri gitu, itu sangat umum untuk, jurusan S1-nya yang bisa daftar itu apa aja. Tapi mereka menyaratkan sekian kredit harus udah, pernah ngambil ekonomi gitu ya. Ya di kuliah S1-nya harus sekian SKS ada ekonominya gitu, itu contoh. Yang ketiga adalah gimana Kak, cara kita menentukan bidang yang kita minati gitu. Aku sendiri, aku akan recall dari, apa namanya, kuliah S1 dulu gitu. Aku sendiri aku bikin kayak ranking gitu, misalnya S1 dulu apa, terus S2 apa gitu ya, S3 sorry, semester 1 sampai 2 apa, 3, 4 sampai tesisnya ataupun, skripsinya apa gitu ya, competition-nya dulu apa, pernah research project, dengan profesor atau dosen itu apa aja gitu ya. Ini sangat macam-macam, apalagi di dunia kerja ini pasti beda dan aku kayak me-ranking gitu, sebenarnya aku, lebih suka yang amanah sih gitu. Dan, aku sendiri bukan tipe orang yang misalnya S1-nya, PWK, saya mau, lanjut S2-nya PWK gitu, karena menurut aku, gak ada tantangannya gitu, kayak mengulang lagi gitu, itu menurut aku. Jadi, kalau bisa tentukan yang ada tantangannya juga gitu ya teman-teman, biar kita tetap termotivasi. Meskipun ya kita nggak start dari nol, kita masih apa ya, belajar gitu ya, tapi ya itu S2 ya harus belajar lagi gitu. Nah gitu. Terus gimana cara kita menentukan track yang sesuai gitu? Aku sendiri, aku akan lihat dulu gitu ya, track ini sebenarnya komposisinya bagaimana gitu. Kalau, kalau aku mau, cari apa yang ada di University of Tartu, aku akan belajar apa, aku biasanya refer ke original program name dari master yang ada di sana. Karena ini bisa sangat berbeda teman-teman gitu ya. Misalnya ya GEM tadi gitu ya, Master of Geoinformation Science gitu. Di Tartu sendiri namanya adalah Geoinformatics for Urbanized Society. Ini beda lagi kan ya. Geoinformatics berarti ya, terkait pengolahan data gitu ya, dan terutama untuk, perkotaan. Nah, ini
ini aku recall lagi nih, oh saya background-nya dari PWK gitu ya, apa namanya, sebagai special planner. Nah, ini sangat relate kan gitu ya, kursusnya juga, terlihat gitu ya, human geography, planning, urban, geoinformatics, dan yang kedua gitu ya di UZ Lufang, ternyata nama programnya adalah Agriculture and Bioindustry gitu, dengan profesional fokusnya di GIS dan EO for Environmental Modeling and Management. Nah, ini kan beda ya, dan terlihat gitu dari course-nya itu sangat beda gitu. Jadi ada terkait, apa namanya, proses based modeling gitu ya, earth observation gitu. Ini yang teman-teman tahu gitu ya, sebenarnya track ini, digabungkan tuh untuk apa gitu dan kenapa ada track ini. Ternyata emang ya, untuk tahun pertama itu kita emang, biasanya dikasih, basic-nya dulu gitu ya, fundamental knowledge-nya dulu. Baru yang kedua adalah masuk ke spesialisasi, dan ini biasanya refer to tesisnya, master tesisnya gitu. Ini yang aku pelajari ya, dan rata-rata, program Erasmus lainnya juga seperti itu gitu. Gimana cara kita menentukan track yang sesuai? Kalau aku sendiri prioritaskan dari yang ini ya, yang pertama adalah dari passion. Kalau kita, sudah tahu passion kita apa gitu ya dan punya basic skill terkait itu, kemudian tahu gap knowledge-nya apa, oh saat ini, saat S1 saya kuliahnya PWK, S2-nya di sini gitu ya sebagai, government. Gap-nya apa? Oh, kayaknya saya kurang nih, kurang terkait, analisis yang, berbau geospasial gitu. Makanya saya mengambil, Master of, Geoinformation Science. Nah, ini teman-teman harus temukan gitu ya, gap knowledge-nya apa. Yang kedua adalah dari university. Saya bukan termasuk yang menyaring gitu ya rankingnya apa, tapi, paling nggak gitu ya, nggak yang jauh-jauh banget, yang 1.000 gitu ya. Ini menurut aku, karena kan Indonesia sendiri gitu ya, kalau bisa lebih better daripada yang, ranking yang ada di Indonesia ya nggak? Indonesia sendiri UI punya seratusan gitu ya. Ini maksudnya terkait, saring saring secara umum gitu ya rankingnya. Terus terutama adalah research center-nya gitu ya. Karena S2 ini mainly adalah untuk master thesis, teman-teman. Itu sekian credits, ya hampir, 30-an credits itu hanya untuk master thesis. Sehingga research center ini sangat penting. Kalau teman-teman, keminatan risetnya itu bukan yang ada di research center tersebut, ya buat apa kita daftar di situ gitu. Itu menurutku ya harus lebih cermat, bukan hanya sekedar, "Oh nama programnya bagus nih Kak," gitu. Enggak ya, harus diteliti lebih dalam, gitu. Terus terutama adalah bahasa, karena di Eropa sendiri, gitu ya, nggak ada yang satu negara itu, bahasa Inggris full gitu ya. Jadi teman-teman harus aware itu, kita harus, masih menyesuaikan dengan bahasa lokal masing-masing. Contoh, di Belgia sendiri ada bahasa Prancis dan juga bahasa, Belanda gitu ya. Nah, itu kita paling nggak ya tahu basic-nya gitu. Ini, yang ketiga. Dan ada beberapa program yang juga menyaratkan gitu ya, terutama program yang ada di, Prancis gitu, itu mereka menyaratkan spesifik bahasa Prancis harus punya gitu ya, level minimal B1, B2 gitu. Dan yang ketiga adalah negaranya gitu ya, culture, biaya hidup, landscape, kalau teman-teman, suka outdoor activities, mana yang landscape-nya bagus gitu ya. Terutama yang paling penting adalah peluang karir, karena, teman-teman yang daftar Erasmus Mundus pasti ya menginginkan karir global gitu ya, misalnya nggak balik ke Indonesia itu juga perlu dipertimbangkan community-nya, dan yang terakhir adalah yang penting juga gitu ya, ini karena aku baru menyadari adalah visa untuk job seeker. Apakah ada gitu, karena ini penting teman-teman. Kita tuh, lulus nggak bisa langsung bisa keterima kerja gitu. Ini menurutku perlu proses yang panjang gitu. Jadi visa job seeker ini sangat membantu. Dan yang terakhir adalah terkait peluangnya, yaitu jumlah yang keterima di tiap track, ya. Ini penting, tiap track, karena mereka juga punya kuota di tiap track, bukan hanya di satu program. Nah, dari segi ranking ini aku contohkan yang tadi aku bilang rankingnya 1.000-an gitu ya, contohnya, program mechatronics gitu. Ini aku tidak apa ya, "Oh jangan daftar program ini," enggak gitu. Ya ini, kembali keputusan masing-masing teman-teman.
Contohnya di mechatronics gitu ya, kalau di search gitu, itu, ranking juga sangat sangat tinggi gitu. Jadi, penting juga kita masih memperhatikan ranking gitu. Nah, gimana cara kita menentukan track yang sesuai gitu ya, aku sendiri akan, eee, riset lebih dalam dari segi course. Yang pertama, course-nya apa aja, terus keunikannya apa aja, karena ini yang nanti kita akan jelaskan kan di motivation letter atau motivation video gitu. Nah, keunikan ini bisa aja kayak, dia lebih banyak project, terus ada community based learning gitu ya, sangat unik gitu ya, aku sendiri akan mengekspektasikan gitu ya, di S2 itu ya kita lebih banyak project gitu ya, kita kita punya, kesempatan untuk field work, untuk, community based learning misal, dan juga apakah ada internship, ya karena ini juga penting untuk kita transisi karir gitu ya setelah lulus gitu. Banyak koneksi gitu ya kita dari internship, terus ataupun ada studio learning gitu. Nah, yang kedua adalah, risetnya yang tadi ya, terkait research center gitu ya. Apakah ada laboratoriumnya, atau ada pusat penelitian yang sangat unik dan juga misalnya ada Nobel Prize-nya gitu ya, ada profesor yang dapat Nobel Prize gara-gara riset itu gitu. Ini, masing-masing gitu teman-teman harus di-riset satu-satu, dan yang terakhir adalah testimoni dari alumninya gitu ya, sering-sering cek Reddit, LinkedIn, gitu ya, diketik aja Erasmus Mundus apa gitu ya, banyak sekali teman-teman yang awardee yang, mampang di bio-nya, termasuk aku sendiri gitu ya. Karena ya itu peluang untuk koneksi gitu ke teman-teman lain gitu. Kalau misalnya kita koneksi, ke apa namanya, recruiter ataupun, ada teman-teman yang mau daftar Erasmus aku gitu ya, mau reach out ke LinkedIn itu akan sangat memudahkan. Nah, perlu dipertimbangkan lagi adalah riset biaya hidupnya gitu, karena kita kan pindah-pindah negara dan juga, mereka itu memukul rata gitu ya, stipend bulanannya itu sama gitu, 1.400. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Misal gitu ya, di Estonia sendiri aku akan list down gitu ya, kira-kira berapa. Estonia ini lumayan murah ya teman-teman, karena dia masuk Eropa Timur, ini kalau di map-nya ini masih hijau muda lah ya, hijau muda atau hijau, tua. Nah, sedangkan di Belgia gitu ya, di Belgia ini Eropa Barat yang rata-rata mahal gitu ya, ini masih orange sih kalau aku lihat dari sini ya. Nggak kayak Prancis ataupun Swiss atau Jerman gitu yang udah merah. Nah, ini bisa cek teman-teman di numbeo.com. Aku pakai ini karena emang, apa ya, ini tuh, di-input dari orang-orang yang sudah tinggal di sana gitu dan spesifik kotanya. Jadi, carinya bukan hanya, negaranya ya teman-teman, tapi kotanya. Karena masing-masing kota bisa berbeda meskipun dalam satu negara gitu. Oke, selanjutnya adalah realitanya kuliah di Eropa seperti apa ya. Ini kalau, menyesuaikan budayanya aku sendiri nggak ada kendala gitu ya, cuman teman-teman harus udah aware gitu kalau orang Eropa itu cenderungnya direct gitu ya kalau komunikasi. Nah ini bukan berarti, mereka kasar ya. Terus mereka juga reliable gitu, sangat bisa diandalkan dan juga sangat bertanggung jawab gitu ya. Mereka akan komunikasi jelas, jujur gitu ya, dan juga menghargai waktu. Dan juga karena kita itu bukan hanya kuliah aja, tapi kita bersosialisasi juga gitu ya, membangun koneksi. Jadi teman-teman aku saranin untuk, gabung ke klub-klub kampus ataupun kegiatan internasional lain ataupun, kita punya Erasmus, Student Network gitu ya, ISN yang ada di beberapa negara, itu juga banyak sekali kegiatannya. Dan juga ya, kita harus menyesuaikan apa yang ada di sana gitu ya, kalaupun ada transportasi publik atau sepeda gitu. Dan terakhir adalah winter depression. Ini pasti sih, ini harus dipersiapkan gitu. Jadi ya harus, apa namanya, sering-sering minum vitamin D gitu ya, sering-sering berkomunikasi, cari kegiatan lain gitu. Itu untuk mengatasi winter depression itu. Realitanya, sistem pendidikan melalui Erasmus Mundus ini yang pertama, ini, case aku ya di Estonia ataupun di Belgia, itu lebih ke student centered learning karena kita lebih banyak project gitu ya,
dan mereka juga assess terkait, apa namanya, projeknya. Terus GPA-nya ini juga masing-masing ya, kalau di Estonia sendiri maksimum 5, dan enaknya kalau di Estonia, dia ada differentiated, pass or fail, dan juga non-differentiated atau sampai F, A sampai F gitu ya. Ini yang bisa di-convert nanti ke, GPA yang, apa namanya, yang number gitu. Ya, terkait project group itu lebih banyak, isi lebih banyak, dan ini menurut aku lebih prefer ini karena aku sendiri learning by doing gitu, aku lebih suka praktek langsung gitu ya, daripada mendengarkan teori gitu ya. Karena in the end di dunia kerja gitu ya, aku sendiri udah 6 tahun, di dunia kerja itu tuh teori ya untuk fundamental aja gitu, lebih banyak kita prakteknya. Dan yang terakhir adalah kalender akademiknya bervariasi, karena nanti kan teman-teman pindah universitas ya, harus cek, masing-masing univ kalender akademiknya mulai mulai start apa gitu ya, untuk mempersiapkan nanti, pindahnya seperti apa. Koneksi dan jaringan, kita sendiri masih punya gitu ya PPI, kita bisa daftar di situ untuk, cari koneksi gitu ya, ikut konferensi, seminar, join event, terus yang tadi ya LinkedIn-nya harus aktif. Terus jangan lupa ini yang part fun-nya ya, bangun relasi informal gitu ya. Aku menekankan relasi ini nggak cuman formal, nggak cuman exchange, kartu nama ataupun exchange email, saat konferensi gitu ya, tapi bisa juga ngobrol setelah kelas, ikut, bikin potluck bareng teman-teman gitu ya. Karena in the end gitu ya, teman sekelas itu ya relasi terdekat yang nantinya gitu ya, ketika kita punya kesulitan dalam, apa namanya, karir setelah lulus, itu tuh mereka yang akan bantu gitu. Jadi, kalau bisa ya bangun relasi informal juga. Terkait mobilitas studi, ini yang sangat tricky, karena ini berkaitan dengan embassy, berkaitan dengan birokrasi ya teman-teman. Jadi, ini pun harus di-riset gitu. Aku tidak menyarankan riset ini sebelum sebelum apa ya, sebelum kalian daftar, karena ya pasti ya kalian bisa daftar, banyak program kan ya. Dan nanti kalau misalnya keterima banyak program itu ya kalian seleksi berdasarkan ini, berdasarkan visa dan residence permit. Karena misalnya, misal, di Estonia gitu ya, di negara pertama, aku waktu itu, dapat visa D atau visa long term untuk studi itu selama setahun. Dan, harus apply residence permit dan dia granted sampai 2 tahun. Nah, ini enaknya ya kalau misalnya ada yang, negara pertama yang bisa ngasih residence permit sampai 2 tahun. Karena tahun keduanya kita nggak perlu lagi untuk ngurus visa gitu, yang mana ya pasti biaya dan juga, paper-nya gitu yang harus kita siapkan itu banyak. Jadi yang kedua ini di Belgia ini, aku hanya perlu mengisi mobility form gitu. Ini pun biayanya nggak seberapa gitu. Nah, terus yang kedua terkait perpindahan, Kak, kayak gitu gimana sih ya? Ya kita sendiri gitu ya, nggak butuh barang banyak, enaknya gitu. Karena ya males pindah-pindahnya ya teman-teman. Tapi di sini, di Eropa sendiri gitu ya, ada namanya Eurosender, ini kayak kargo yang, pindah-pindah barang. Nah ini lumayan murah juga gitu. Aku sendiri pindahan dari Estonia ke Belgia ya pakai ini gitu, mereka akan kirim sampai, depan rumah. Untuk peluang karir di Eropa seperti apa? Nah, ini balik ke masing-masing, jurusan, masing-masing negara. Yang pertama kalau di Estonia sendiri, seperti kalian tahu bahwa Estonia ini, digital society gitu ya. Mereka mereka bagus secara IT, secara public services, mereka semuanya sudah online gitu ya. Eee, Contoh kalau di Estonia sendiri kalau teman-teman, dari computer science, dari finance atau, apa aja gitu ya, ini banyak sekali unicorn tech company yang ada di Estonia gitu ya. Mereka, dari sini dan apa namanya, komunitas startup-nya itu bagus gitu kalau di Estonia. Karena ini kayak Silicon Valley-nya di Eropa gitu kalau Estonia. Dan juga Estonia sendiri, pionir dari residensi gitu ya. Teman-teman nggak harus tinggal di Estonia untuk dapat card dari Estonia. Jadi ini untuk, apa namanya, membuat company yang ada di Estonia, meskipun bukan,
meskipun teman-teman tinggal di luar negara Estonia. Terus salah satu juga pionir digital nomad visa. Jadi kalau teman-teman pekerjaannya bukan ada di Estonia tapi mau tinggal di Estonia itu juga bisa. Dan juga platform job seeking lainnya. Kalau di Eropa sendiri yang terkenal adalah dari Europass. Ini ya, kalau teman-teman tahu CV dari Europass ini sebenarnya idenya adalah dia adalah platform mencari kerja, tapi dia langsung integrated dengan profile gitu. Jadi kayak kita punya satu account di sistem Eropa, itu tuh yang ada di Europass gitu. Terus yang paling penting adalah Euraccess gitu. Ini pun platform untuk daftar S3 karena S3 di Eropa mostly adalah employment, jadi kerja gitu ya. Itu juga ada S3 di sini dan banyak list down apa namanya vacancy yang ada di sini. Terus di Belgia sendiri ada banyak platform juga gitu ya. Ini Student BE, Student.be ini apa namanya platform untuk student juga. Ada juga pencari kerjanya atau find a job in Belgium. Terus masing-masing region gitu ya, baik Wallonia ataupun Flanders itu tuh ada beberapa apa namanya platform sendiri untuk mencari kerja ya. Dan kalau di Estonia ini ada di satu platform di workinestonia.com gitu. Ini untuk platform job seeking. Oke, sepertinya itu materi kali ini ya, Kak Asmi. Aku kembalikan ke MC-nya, Kak Asmi. Thank you so much untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi Q&A ya. Oke, thank you Kak Azrina. Jujur materinya insightful banget dan benar-benar daging banget ya. Karena ternyata banyak hal praktis yang bisa langsung teman-teman terapkan setelah sesi ini. Karena aku juga baru tahu nih Kak, ternyata Erasmus Mundus itu banyak banget variannya ya. Nggak cuma satu program, tapi ada banyak pilihan yang bisa kita explore. Dan tadi juga Kak Azrina udah tunjukin langsung nih gimana cara melihat dan membaca katalog programnya. Dan tadi juga ada beberapa program baru yang peluangnya ini masih tinggi dan teman-teman bisa coba gitu ya. Dan di sesi ini kita jadi jauh lebih paham gitu ya gimana sih alur prosesnya mulai dari tahap pendaftarannya, terus juga cara bangun profiling diri sampai bagaimana kita memilih program yang benar-benar sesuai dengan background dan tujuan kita. Nah, selain itu juga tadi Kak Azrina udah membahas peluang karir setelah lulus gitu, termasuk platform job seeking kalau kita pengen kerja di sana gitu ya Kak. Jadi nggak cuma bicara soal gimana cara lolos beasiswanya aja gitu, tapi Kak Azrina juga jelasin gitu ya gimana melihat long term path setelah kita kuliah gitu di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Azrina untuk pemaparannya yang luar biasa. Boleh dong teman-teman kita kasih virtual applause untuk Kak Azrina. Yeay. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini teman-teman jadi semakin punya gambaran dan bisa nih nyiapin dokumen-dokumennya dari sekarang. Karena kita tahu ya, mendapatkan beasiswa Erasmus ini bukan proses yang instan. Teman-teman juga membutuhkan persiapan yang serius gitu ya, dan tentunya juga konsisten. Oke, teman-teman, aku mau cek dulu nih semangatnya teman-teman di sini pakai jargon yang tadi. Masih pada inget nggak teman-teman? Kalau aku bilang go Europe, teman-teman jawabnya start today gitu ya. Oke, ini aku kasih tahu juga untuk teman-teman yang mungkin baru aja join gitu. Jadi tadi itu kita punya jargon teman-teman. Jadi kalau aku bilang go Europe, teman-teman jawabnya start today. Oke, teman-teman boleh on mic, boleh tulis di kolom chat atau teman-teman boleh kasih reaction untuk kita coba tes semangatnya. Oke, kita coba ya teman-teman. Go Europe! Wow, banyak ya di kolom chat. Ternyata masih pada semangat banget nih Kak di sini. Nah, oke teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas materinya nih. Dan tadi di awal juga aku udah bilang kalau nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ini dia saatnya. Sekarang kita akan langsung memasuki sesi Q&A. Oke, Kak Azrina, apakah sudah ready nih Kak untuk sesi Q&A? Oke,
Oke, teman-teman, kalau ada teman-teman ada yang mau nanya, jangan ragu. Silakan teman-teman raise hand, nanti kita panggil satu persatu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman terkendala on mic atau terkendala on cam, kalian bisa drop pertanyaannya di Slido yang tadi di awal sudah dikirimkan. Kalian tulis aja pertanyaannya di situ. Oke, teman-teman, silahkan nih yang mau tanya live langsung Q&A, nanya apakah di sini ada yang mau bertanya langsung eh, di live Q&A langsung tanyain ke Kak Azrina di sini. Karena kapan lagi coba bertanya langsung sama orang yang sangat berpengalaman gitu ya mengikuti beasiswa ini. Oke, di sini ada Kak Mutia. Kak Mutia, dipersilahkan. Halo, selamat siang Kak Asmi dan Kak Azrina. Kak, maaf ya, aku nggak bisa on cam. Tapi dari tadi nyimak banget kok. Oke Kak, izin bertanya. Jadi memang aku ada niatan nih untuk nyobain beasiswa Erasmus ini di tahun ini. Tapi kayaknya akhir tahun ya, soalnya tadi kan Kakak ngeliatin timelinenya. Berarti kalau kita daftar buat tahun depan, akhir tahun ini ya daftarnya ya. Nah, iya Kak. Jadi kalau di beasiswa Erasmus ini tuh sebetulnya ada nggak sih Kak kayak titik beratnya eh, yang bakal menjadi poin penilaian yang besar itu apakah itu dari pengalaman, apakah dari CV, apakah dari motivation letter. Karena aku udah kerja juga Kak. Jadi kalau misalnya kita bawa-bawa tentang kuliah itu apakah masih relevan karena udah lama juga Kak lulusnya. Itu yang pertama. Terus eh, sebetulnya apa sih yang membedakan yang maksudnya yang sangat membedakan dari yang lulus kayak Kakak sama yang nggak lulus itu beda bangetnya tuh di mana titik beratnya. Mungkin itu dulu Kak. Makasih Kak. Oke, thank you Kak Sarah. Kak Azrina, apakah mau dijawab terlebih dahulu? Boleh ditampung dulu Oke, boleh. biar Kalau gitu sekalian. kita lanjut Ya. dulu ke Kak Sarah ya di sini. Oke, boleh. Kak Sarah, dipersilahkan. Halo Kak Azrina, halo Kak Asmi. Kenalin nama aku Sarah. Ya aku tadi memperhatikan kakak presentasi juga. Sebenarnya aku pengen beasiswa Erasmus ini dari lulus kuliah, tapi sama kayak kakak yang tadi nanya itu, sekarang aku udah 3 tahun kerja gitu. Dan bidangku itu di NGO. Jadi fokusnya ke children sama community development. Nah, sekarang backgroundku juga di S1-nya hukum, Kak, gitu. Nah, sekarang tuh kesulitan aku sebenarnya untuk menemukan jurusannya sih, Kak, yang paling cocok denganku. Dan tadi juga Kakak ngomongin juga soal apa untuk create kita positioning diri ya. Maksudnya kayak eh diri kita eh basicnya apa dan kita mau dikenal seperti apa gitu kan supaya bisa lebih spesifik untuk tentukan ininya. Aku mau kakak perdalam soal itu sih kak karena aku masih kesulitan aja menentukan spesifik apalagi jurusannya kan juga banyak ya tadi ya pilihan-pilihan programnya itu. Terus yang ke berikutnya eh kakak coba beasiswa ini one shot atau pernah fail juga kak? Maksudnya beberapa kali coba kah atau sekali coba langsung lulus kah? Itu. Kali Terus coba. Iya. ya ya mungkin bisa bagikan ininya ya kak kayak yang kakak sebelumnya tadi request untuk tahu yang paling membedakan tuh apa sama yang terakhir struggle-nya sama selama kuliah tuh yang paling besar apa kak selain hmm, apa selain memang kurikulumnya ada tantangan lain nggak selama perkuliahan gitu itu sih kak thank you. Oke, thank you Kak Sarah. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Kak Pakita. Dipersilakan kepada Kak Pakita.
Oke, Hasad pagi kakak. Kebetulan saya udah follow Kak Asrina udah lumayan lama sih di Instagram. Cuma baru kali ini bisa tanya langsung. Pertanyaan pertama dari aku, pengen tahu setahu Kak Azrina, apakah tesis program-program Erasmus ini semuanya pure research atau mungkin ada yang lebih berbasis magang ya Kak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, program Erasmus ini kan pindah-pindah negara. Gimana sih Kak Asrina adjust bahasa saat di kelas sehari-hari, misalnya saat kumpulkan tugas dan saat presentasi gitu Kak. Terus mungkin yang ketiga, yang terakhir, Kak Asrina kan udah beberapa kali ikut daftar beasiswa ya. Menurut Kakak seberapa penting sih GPA atau IPK kita dibandingkan dengan work experience kita? Sekian Kak, terima kasih. Oke, thank you Kak Fakita atas pertanyaannya. Boleh Kak Azrina mau jawab pertanyaan siapa dulu nih Kak? Atau mau jawab pertanyaan Kak Mutia dulu? Oke, thank you teman-teman yang udah bertanya ya. Aku akan jawab satu-satu dari Mutia dulu, Kak Mutia dulu. Yang pertama adalah terkait titik beratnya gitu ya. Program ini aku tangkap ya, program ini sebenarnya mengunggulkannya itu sisi yang mana gitu ya. Apa yang dari diri kita itu apakah pengalaman ataupun akademik. Setelah riset beberapa program Erasmus gitu ya, mostly persentase yang paling besar adalah dari segi academic fit-nya dulu gitu. Ini termasuk GPA, ini termasuk apakah apa namanya mata kuliah yang sudah pernah kalian ambil itu fit dengan requirement mereka gitu. Itu yang pertama, academic fit dulu. Jadi otomatis gitu ya. Yang paling dilihat adalah seberapa pintar kalian gitu ya dibuktikan dengan GPA. Yang kedua adalah misalnya ada beberapa program yang memprefer kandidatnya adalah menunjukkan work experience. Nah, ini beda lagi gitu. Mereka akan menyesuaikan proporsinya gitu terkait academic fit-nya. Jadi yang kedua adalah dari work experience. Nah, di work experience ini yang mereka lihat adalah linearitas dengan apa yang mereka ajarkan gitu. Itu menurutku plus ini apa namanya dibuktikan dengan reference letter. Biasanya kan gitu ya. Reference letter ini mereka nggak hanya menyarankan yang dari akademik, tapi dari sisi work experience gitu. Jadi mereka tahu POV dari atasan kalian terhadap kalian itu akan seperti apa. Nah, apa yang membedakan antara yang lolos dan tidak lolos adalah, ini kalau aku sendiri aku mengakses diri aku, sebenarnya kenapa sih aku lolos gitu ya. Itu aku melihat bahwa semuanya linear gitu. Dari mulai S1 aku, kemudian dari pengalaman kerja aku, terus apa yang aku tuangkan di dalam motivation letter, itu ya berasal dari pengalaman kerja aku ataupun dari kuliah gitu. Jadi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang nggak nyambung gitu. Jadi aku membranding diri aku lebih kuat itu dengan cara membawa apa yang ada di kuliah, pengalaman aku, itu tuh ke dalam motivation letter gitu. Ini menurut aku yang membedakan dan otomatis gitu ya, pasti mereka juga mengakses dari apa yang sudah pernah aku lakukan gitu ya di luar dari kuliah. Misalnya meskipun GPA aku juga nggak yang tinggi-tinggi banget, yang pasti sudah memenuhi apa namanya standar mereka. Mereka kan kadang ya ada program yang punya minimalnya juga, minimal GPA berapa itu juga ada. Plus aku juga punya pengalaman internasional lainnya gitu ya, seperti konferensi internasional, terus lomba internasional, terus asosiasi profesional di bidang internasional gitu. Jadi ini teman-teman ada nilai plus plus lain yang perlu teman-teman tonjolkan juga gitu, terutama kegiatan internasional. Banyak juga teman-teman yang keterima Erasmus itu juga yang pernah ikut exchange gitu ya, ataupun ikut riset exchange gitu. Ini banyak juga. Tapi ini nggak kecil kemungkinan untuk teman-teman yang nggak punya ini bisa lolos gitu. Jadi apa ya? Sebaik-baiknya kita menunjukkan profil kita sehingga menjadi kandidat yang outstanding karena kita berkompetisi dengan banyak sekali kandidat yang luar biasa gitu ya.
Itu menurut aku. Semoga Oke. menjawab ya Mutia ya. Nanti kalau ada Oke. feedback boleh lagi ditanyakan ya. Yes, thank you Yang Kak kedua, Azrina. Boleh, ya silakan Kak Azrina. sama-sama. Yang kedua adalah dari Sarah ya, Kak Sarah ya. Untuk ini pengalaman Kak Sarah ya, atau struggle Kak Sarah terkait mencari jurusannya. Nah, jujur Kak, kalau misalnya untuk S1 hukum, ini sebenarnya banyak gitu ya. Semua yang berkaitan dengan policy, semua yang berkaitan dengan banyak sekali jurusan juga terkait law, itu ada gitu Kak. Nah, yang pasti kalau Kak Sarah pengen mendalami terkait children and community development gitu ya, maka menginduknya adalah di jurusan law-nya gitu. Ini caranya adalah misalnya ya, Kakak udah menemukan satu program gitu ya, cari track-nya. Track-nya itu apakah ada yang berkaitan dengan children atau community gitu, terutama terkait law, ataupun bisa juga carinya berdasarkan dari children or community, program-program yang khusus untuk mengakses gitu ya terkait community development, terkait children gitu. Itu tuh bisa juga dari situ gitu. Nah, kalau aku sendiri gitu ya, carinya ya emang dari dua itu, dari jurusan S1 ataupun dari pengalaman gitu. Ini nggak ada yang lebih bagus yang mana gitu ya, karena misalnya Kak Sarah mau program LLM gitu ya, law gitu ya. Ini nanti masih bisa dispesialisasi gitu di track ataupun spesialisasi ataupun di riset master tesisnya gitu. Jadi nggak melulu gitu ya apa yang jurusan yang lebih umum itu tuh nggak menarik gitu. Yang pasti Kak Sarah membranding diri Kak Sarah itu bukan hanya yang paham terkait hukum secara umum, tapi yang terkait misalnya children and community development. Nah, positioning dirinya ya seperti itu yang ada di spesifikasinya gitu ya, bukan hanya di sisi hukumnya. Kalau tadi ditanya apakah ini one shot, yes. Kalau Erasmus aku one shot. Terus terkait ya kalau bicara ini gitu ya, aku sendiri karena mencoba beberapa beasiswa dan menurut aku Erasmus ini paling effortless gitu. Karena yang pertama di jurusan aku itu nggak ada interview, meskipun banyak dokumennya gitu ya, ada research topik dan lain-lain gitu ya. Aku sendiri enjoy aja gitu karena ya mungkin udah beberapa kali daftar beasiswa dan aku ngerasa ya nothing tulus aja, aku coba aja gitu. Apalagi kalau Erasmus ini nggak ada maksimal program yang bisa didaftar ya. Jadi bisa daftar sebanyak-banyaknya gitu. Ini kesempatan yang bagus sekali. Terus yang terakhir adalah struggle kuliah paling besar. Nah, ini terus terang kalau yang struggle ini ada di tahun keduaku, karena tahun keduaku ini fakultasnya adalah fakultas bioengineering di fakultas teknik dan banyak mata kuliah itu yang nggak relate dengan S1 aku ataupun di pekerjaan aku, jadi ya belajar dari nol, benar-benar nol. Nah, itu mungkin struggle yang yang paling kerasa, apalagi di tahun kedua ini ya. Mostly semangat kita itu udah kayak rada turun, plus kita juga harus struggle dengan master thesis gitu. Jadi ya itu untuk struggle-nya. Semoga menjawab ya Kak Sarah ya. Dan yang terakhir adalah Kak Pakuita ya. Ya. Apakah tesis ini pure research ataupun ada yang magang? Kalau terkait jurusan aku pure research, tapi bisa supervisornya itu dari tempat kita magang. Itu juga bisa dengan data yang di-provide dari tempat kita magang. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan application ya, bukan project application, tapi master thesis ini ya riset gitu. Kita mempertanyakan sesuatu gitu ya, apakah ada faktor terkait ini, apakah ada hubungan antara field A dengan field B gitu misalnya.
Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ya, semua masa tesis itu menurut aku masih research. Perkara apakah di tempat magang ataupun di universitas itu bisa disesuaikan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, aku juga pernah dengar ada satu program yang emang magangnya itu udah sama master tesisnya. Ini ada gitu. Ini ada, kalau nggak salah satu program apa ya, aku juga agak lupa gitu ya. Jadi di tahun kedua itu tuh magang mereka adalah 4 sampai 6 bulan. Terus di sana itu udah termasuk master thesis. Ini ada. Terus yang terakhir adalah terkait GPA ataupun work experience. Ini yang tadi udah aku kasih tahu ya gitu ya. Mostly semua program Erasmus masih memandang GPA, masih memandang academic fit gitu ya, gimana seberapa fit kita kepada program tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga memberikan poin lebih untuk yang punya work experience gitu. Sepertinya yang Kak Pukita ini ada yang belum aku jawab deh. Mungkin ada satu pertanyaan yang kelewat, bisa diulangi nggak? Kayaknya Oke, tadi. mungkin yang ini ya Kak, tentang bagaimana, kan Kakak nih pindah-pindah nih ya, dari tahun pertama sampai tahun kedua itu tentang gimana sih caranya nge-adjust bahasa gitu Kak. Oke, just bahasa ya. Kalau aku sendiri di kampus pertama, aku mengambil mata kuliah terkait bahasa Prancis gitu. Jadi itu pun free dari mata kuliah dari kampusku. Itu aku akan ambil dulu gitu. Di tahun kedua ya sambil mempraktekkan, sambil bicara langsung ke teman-teman yang punya bahasa itu gitu. Itu kalau kalau menurut aku. Tapi overall gitu ya, hampir semua program Erasmus mostly pakai bahasa Inggris gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih menurutku. Meskipun nggak punya basic bahasa asing lain selain bahasa Inggris sebelum mendaftar. Oke, thank you Kak Azrina dan thank you teman-teman atas pertanyaannya yang sudah disampaikan kepada Kak Azrina dan terima kasih banyak Kak Azrina. Oke, aku mau ngingetin teman-teman kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut boleh teman-teman tanyain di Slido ya teman-teman karena sekarang kita akan berpindah ke Slido. Oke, boleh mungkin operator untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Oke, di sini teman-teman ada nih yang bertanya di kolom chat gitu. Operator, oke. Teman-teman yang bertanya di kolom chat mungkin boleh tanyakan di Slido ya teman-teman agar terlihat semua gitu pertanyaannya dan tidak terlewat. Oke, di sini ada pertanyaan yang paling banyak likes-nya gitu ya. Mungkin aku bantu bacakan ya Kak ya. Di sini yang pertama pertanyaannya, pemilihan negara tujuan untuk program studi apakah memengaruhi acceptance dari Erasmus? Mungkin boleh Kakak untuk menjawab? Oke, iya pasti itu. Karena negara tujuan itu kan berkaitan dengan track dan track itu ada kuotanya gitu. Jangan sampai misalnya nih ya, misalnya ada 4 kampus yang tergabung di Erasmus tersebut. Jangan sampai semuanya ada di kampus satu gitu. Makanya mereka memproporsikan apa namanya kuota di setiap track atau kampus gitu. Karena kampus ini kan ya, kampus atau negara tujuan itu attach dengan track, dengan spesialisasi. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Mungkin boleh. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan, apakah ada batas maksimal tahun terakhir lulus dari S1 dan juga apakah ada batas umur gitu Kak? Hampir semuanya tidak ada. Oke, jadi bebas ya kayak mau Ya, berapa tahun setelah bebas, lulus atau umurnya berapa aja gitu ya bisa daftar Erasmus. bebas. Oke, kalau gitu selanjutnya di sini ada pertanyaan, apakah recommendation letter ini harus dari profesor atau dosen yang belum bergelar apakah dosen yang belum bergelar profesor juga bisa katanya gitu Kak? Bisa, bisa nggak mesti. Yang pasti dosen yang sangat terkait dengan kamu gitu, misalnya pembimbing akademik ataupun pembimbing S
skripsi atau tugas akhir gitu. Oke, jadi Intinya nggak yang bisa perlu. memberikan POV yang lebih kuat gitu ya. Jadi Oke, nggak perlu title itu nggak masalah. oke. Berarti nggak perlu profesor, nggak perlu yang gelarnya profesor gitu ya, Kak ya? Mm-mm. Betul. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lebih lanjut. Apakah informasi track ini ada di website programnya atau harus mencari secara mandiri di kampusnya? Dan bagaimana cara tahu jumlah diterima di setiap tracknya? Gitu, Kak. Untuk informasi tracknya ada di website programnya, bukan ada di kampusnya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana cara tahu jumlah diterima di tiap track? Nah, ini sendiri gitu ya, nggak semua publish kuota tiap track gitu. Karena banyak banyak yang nggak publish, lebih banyak yang nggak publish. Jadi kalau aku sendiri, aku memperkirakan dari seberapa tinggi ranking universitasnya. Itu aja sih. Karena kalau misalnya rankingnya bagus gitu ya, banyak sekali mahasiswa yang ke sana. Jadi ya teman-teman perkirakan, misalnya universitas yang mau disasar, kalau misalnya peluangnya lebih besar ya universitas yang rankingnya nggak terlalu tinggi gitu. Itu. Tapi kalau teman-teman sangat pede gitu ya, nggak masalah gitu ya. Daftar di universitas yang paling tinggi. Karena balik lagi gitu ya, kalau kita nggak minat dengan apa yang kita daftar gitu ya, kita akan struggle di implementasinya gitu saat menjalani kuliahnya gitu. Pastikan teman-teman minat gitu. Pede aja gitu. Itu menurutku. Oke, yang penting kitanya juga akan mampu gitu ya, merasa mampu untuk nanti kita Mm-mm. menjalaninya gitu ya, Kak ya. Betul, Oke, betul. nih selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau dari D4 itu bisa nggak ya? Gitu. Setauku bisa, karena D4 itu kan sama ya SKS-nya. Yang penting tadi SKS-nya minimum 180 ICTS atau 120 SKS. Oke deh. Nah, selanjutnya di sini ada nih di bawah eh, yang pertanyaannya ini, operator, yang berapa modal awal yang disiapkan dan mungkin cara untuk membuat rekening di Eropa. Ah, modal awalnya yang pasti dari visa sih, Kak. Dari visa itu berapa ya rata-rata ya? Visa ya berarti ya sekitar 2,5 gitu kali ya. Terus habis itu yang kedua, ya rata-rata 100 euroan sih. Yang kedua dari transportnya, karena kalau aku sendiri visa Estonia ini nggak bisa didapat di Indonesia. Embasinya ada yang terdekat itu di Singapura. Jadi ya PP transport Singapura dan stay di sana itu yang perlu disiapkan gitu. Plus tiket kalau misalnya dari program tidak menalangi tiket terlebih dahulu. Tiket ke one way ke Eropa ya sekitar 8 juta gitu ya. Segitu, Kak. Oke, baik. Nah, mungkin Kayaknya ini ada belum pertanyaan lanjutan. ini IELTS kali ya. IELTS Oh atau TOEFL iya, sekitar betul, betul. 3,5 ya sekarang ya. Segitu. Betul. Lumayan ya Kak ya, IELTS TOEFL itu sekarang. Mm, betul. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Gimana sih cara untuk buat rekening di Eropa gitu? Apakah susah atau mudah? Kalau terkait Revolut atau Wise sendiri gampang sih, kita bisa daftar dari aplikasi ya, terus menyertakan paspor, dan nanti kalau udah tiba di negara tujuan, menyertakan visa dan juga residence permit gitu. Syaratnya itu doang. Oke, jadi tergolong mudah gitu ya kayak untuk mendaftar membuat rekening gitu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Aku juga penasaran nih Kak. Kira-kira 1.400 euro per bulan itu cukupkah untuk semua kota di Eropa? Karena beberapa kota seperti di Zurich, cost living-nya itu relatif lebih mahal gitu dibanding kota Hmm. lainnya. Apakah itu cukup gitu Kak? Kalau negara lain selain Swiss, aku rasa cukup. Kalau aku sendiri di Belgia, aku nggak nyampe 1.000, jadi sekitar 900-an untuk tiap bulannya gitu. Itu sih. Jadi masih bisa saving. Oke, Kalau jadi di masih ada Zurich, sisa. iya sih pasti.
pasti lebih mahal daripada itu gitu. Nah, kalau kalau ini terus terang nggak banyak sih yang mobility-nya ke Swiss, kalau aku lihat ya. Mungkin karena emang, apa ya, udah memperkirakan kalau nggak akan cukup beasiswa tersebut gitu ya, apalagi untuk daftar visanya. Kan mereka kan, ya embassy akan meminta gitu ya, scholarship letter-nya berapa euro per bulan gitu ya, dan mungkin dari standar Swiss itu nggak cukup gitu, itu menurutku. Oke, oke, bener. Berarti mungkin karena nggak karena emang mahal gitu ya di Swiss, jadi sedikit juga gitu ya kayak memilih ke Swiss gitu. Iya, Oke, iya. selanjutnya pertanyaannya, dari pengalaman kakak dulu saat mendaftar MJM, apakah ada reach out orang atau alumni yang sudah diterima di program Erasmus itu? Iya, pasti. Iya, aku akan nanya gitu ya, terutama testimoni kuliah di sana. Karena yang paling tahu kan yang sudah berkuliah di sana ya. Jadi bukan orang lain gitu. Itu yang pertama, terus kuliah, setelah keterima, aku akan cari tahu terkait administrasi embassy-nya gitu. Gimana triknya gitu ya, terutama yang tadi, yang apakah dapat residence permit ataukah apakah harus mengurus masing-masing, karena itu strateginya dari awal gitu. Kalau misalnya nih, ada syarat khusus yang bisa daftar residence permit itu visanya bukan visa Schengen gitu ya, atau, harus visa, long term gitu. Itu juga ada gitu dan kadang-kadang kita kelewat. Jadi ya penting reach out, alumni gitu. Oke, jadi penting gitu ya Kak untuk tanya-tanya biar wawasan kita juga Mhm. lebih mengerti gitu ya Kak. Dan juga tentunya nih teman-teman di sini juga bisa tanya-tanya banyak nih ke Kak Azrina karena Kak Azrina juga berpengalaman gitu ya. Jadi sama gitu ya pengalamannya. Oke. Nah, terus di sini Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah harus pakai saldo minimal atau rekening koran Kak? Mungkin ini terkait pertanyaan yang membuka rekening itu kali ya Kak ya? Kalau membuka rekening nggak ada, ya ini hanya ada kayak apa namanya, uang masuk di awal gitu, udah nggak kayak apa namanya, saldo minimum gitu. Nah, kalau misalnya Oh, rekening oke. koran, ini biasanya di-require dari, embassy saat kita ngurus visa kan. Nah, kalau aku sendiri itu nggak ada minimalnya, cuman karena aku dapat scholarship gitu ya, which is itu consider as saldo rekening kita gitu ya, yang yang kita akan ditransfer tiap bulannya, itu udah consider dari situ gitu. Jadi kalau di total ya udah masuk itu. Kalau misalnya saldo minimalnya ya sebisanya aja gitu. Karena mostly yang mereka pertimbangkan yang dari scholarship letter-nya, gitu. Oke, oke. Jadi nggak perlu ada saldo minimalnya ya, Kak, karena yang penting ada acceptance letter dari beasiswanya. Yap, Oke. yap. Selanjutnya, Kak, di sini ada pertanyaan tentang proof of residence itu gimana ya, Kak? Gitu. Kalau proof of residence itu kayak bukti kita tinggal. Jadi kita minta dari Disdukcapil atau Dinas Kependudukan itu setempat gitu ya di kota masing-masing, minta aja bahasa Indonesianya gitu ya, membuktikan bahwa, saya tinggal di sini, alamatnya ini gitu. Dan kemudian teman-teman translate ke bahasa Inggris atau Dukcapil yang sudah punya template dari bahasa Inggris itu lebih baik lagi sih, karena kalian nggak perlu translate, itu. Oke. Nah, selanjutnya Kak, di sini ada pertanyaan lagi. Jika masa studi lewat dari 2 tahun, apakah masih dibiayai? Dan pertanyaan selanjutnya, jika melanjutkan S2 kedua, apakah transkrip nilai yang gunakan ini tetap S1 atau S2 yang sebelumnya gitu? Oke, yang pertama, kalau lebih dari, 2 tahun tidak dibiayain, karena udah terikat gitu ya, maksimum harus 2 tahun. Yang kedua, kalau lewat ya sorry, lanjut ke S2, apakah transkrip yang digunakan S1 atau S2? Kalau kalau logika aku sih S1 ya, karena mereka kan yang disyaratkan adalah bachelor-nya ya, gitu. S2-nya hanya sebagai, apa ya, oh udah pernah S2 gitu, linearitas mungkin dengan program yang diambil, mungkin.
Tapi mostly akan dipertimbangkan ya S1-nya. Oke deh kalau begitu. Nah, mungkin ini ada next pertanyaan. Kak, izin advice-nya dong bagaimana memulai karir di Eropa dan minimal berapa lama experience yang bisa dibilang proper untuk landing job langsung gitu, tanpa internship. Oke, terus terang ini rada susah ya dijawab ya. Kalau misalnya tanpa internship, ini rada susah kalau kalau teman-teman emang udah punya pengalaman banyak gitu ya, dan punya work experience yang banyak. Karena mostly di sini, kalau kita lulus S2 itu tuh mereka akan treat kita ya sebagai freshman gitu ya, fresh graduate. Nah, itu kalau dari Belgia sendiri mereka akan lebih prefer untuk internship dulu, karena internship ini kayak ini ya, tes gitu ya. Apa namanya, mereka akan uji coba kita gitu ya, gimana kinerja kita. Nah, kalau ini terus terang karena misalnya melalui internship dulu gitu ya, mereka tuh lebih lebih nggak riskan untuk mengeluarkan job visa, karena job visa ini kan job sponsor ya, visa sponsor yang dibiayai oleh perusahaan gitu. Nah, ini struggle-nya itu, struggle-nya adalah job job visanya, karena ya perusahaan itu kayak apa ya, invest ke talent ini gitu ya, invest ke kita gitu. Gitu sih kalau Oke. kalau menurutku. Tapi kalau kalau sambil kuliah kalian mau kerja part time atau student job ataupun kerja full time pun yang pasti remote gitu ya, itu masih bisa banget gitu. Asalkan Oke, remote berarti ya. berarti bisa ya kayak sambil kita kerja juga yang penting remote gitu kerjanya ya kayak. Yes, yes. Oke, oke. Teman-teman, sayang sekali nih ternyata waktu Q&A kita sudah habis temen-temen nggak kerasa ya, padahal rasanya nih masih banyak banget pertanyaan yang menarik gitu ya kayak yang pengen dibahas gitu. Tapi teman-teman tenang karena buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, jangan khawatir nih. Kita masih punya sesi kedua yang akan berlangsung setelah sesi ini. Di sesi kedua nanti kita akan lebih masuk dalam gitu tentang pembahasan teknis, terutama yang berkaitan dengan strategi dan juga detail aplikasi dari Erasmus ini. Jadi, kalau tadi mungkin masih general gitu ya, atau mungkin teman-teman ada yang masih mengganjal gitu, nah kemungkinan besar akan terjawab lebih lengkap ke sesi berikutnya. Jadi, pastikan teman-teman tetap stay dan join ke sesi kedua nanti karena pembahasannya akan semakin detail nih teman-teman. Nah, boleh kepada operator untuk share screen.